Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Pelaku penculikan dan pencabulan anak perempuan berusia 13 tahun yang terjadi di Jakarta ditangkap tim Resmo Polda Metro Jaya. Aksi penipuan modus baru dengan memalsukan bukti transfer pembayaran di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan viral di media sosial. Pemirsa, seorang pria di Jakarta menculik dan mencabuli anak perempuan berusia 13 tahun yang telah ia incar selama 1 bulan. Pelaku mengontrak rumah tepat di samping rumah kontrakan orang tua korban di daerah Pasar Rebo. Pelaku kemudian kabur dan bersembunyi di kawasan Cijantung, Jakarta Timur sebelum akhirnya ditangkap. Apa saja trik-trik dari pria ini dalam memperdayai korbannya? Kami akan mendalami kasus ini pemirsa di Kabar Utama bersama saya, Zinkanila. Kita awali informasi pertama pemirsa, petugas Subdit 3 Resmo Polda Metro Jaya menangkap pelaku penculikan anak di bawah umur yang terjadi di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jakarta Timur Selasa kemarin dan sempat berupaya melarikan diri hingga akhirnya petugas melakukan tindakan terukur. Nah, itu dia. Inilah detik-detik penangkapan pelaku penculikan anak di sebuah kontrakan di Jakarta Timur Selasa siang kemarin. Pelaku sempat mencoba kabur dari penggerebekan polisi dengan mencoba naik ke plafon rumah. Polisi akhirnya melakukan tindakan terukur lantaran pelaku mencoba melarikan diri dan melawan petugas. Pelaku buron selama kurang lebih 5 hari. Pelaku menculik korban yang masih berusia 13 tahun dan menyekapnya di sebuah rumah kontrakan. Aksi ini terungkap setelah pihak keluarga melaporkan kasus penculikan kepada polisi. Usai diamankan petugas, pelaku penculikan langsung dibawa petugas ke Mapolda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut. Pemirsa, sebelumnya ETZ, anak perempuan berusia 13 tahun di Pasar Rebo, Jakarta Timur, dilaporkan hilang sejak Kamis 10 April 2025. Pelaku yang merupakan tetangga korban mengaku kepada polisi telah mencabuli dan memperkosa korban sebanyak 3 kali. Pelaku juga mengancam akan menembak korban jika berusaha kabur. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku penculikan berjalan kaki beberapa jam sebelum mengajak pergi bocah perempuan ETZ 13 tahun pada 10 April 2025. Pelaku yang tinggal di wilayah yang sama dengan korban di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur ternyata sudah mengincar korban selama 1 bulan. Saat ditemukan, pelaku pindah kontrakan tepat di samping kontrakan korban dan kedua orang tuanya. Pelaku sempat mengajak korban untuk bermain atas izin orang tua pada tanggal 9 April. Kemudian pada 10 April pelaku kembali mengajak korban hingga tak kunjung kembali. Keesokan harinya orang tua korban melaporkan ke polisi. Selama 4 hari diculik, polisi berhasil menemukan persembunyian pelaku di kawasan Cijantung yang tidak jauh dari kediaman korban. Saat polisi masuk, hanya didapati ETZ tengah ketakutan, sementara pelaku yang bersembunyi di atas plafon tidak bisa berkutik saat polisi menyergapnya. Korban di situ merasa ketakutan dan mengapa selama 4 hari itu tidak berusaha melawan atau teriak karena pelaku mengancam untuk menembak korban. Namun pada saat kami telusuri di tempat tersebut tidak ditemukan adanya senpi.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui mencabuli korban bahkan memperkosa korban sebanyak 3 kali. Pelaku dijerat pasal berlapis dengan pasal 328 KUHP tentang penculikan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Jakarta, Robin Freddy, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pria di Jakarta menculik dan memperkosa anak perempuan berusia 13 tahun yang telah ia incar selama 1 bulan. Pelaku mengontrak rumah tepat di samping rumah kontrakan orang tua korban di daerah Pasar Rebo. Pelaku kemudian kabur dan bersembunyi di kawasan Cijantung, Jakarta Timur sebelum akhirnya ditangkap. Seperti apa perilaku pria ini di mata tetangganya? Selain itu juga apa saja trik-trik dari pria ini dalam memperdayai korbannya? Dan telah bergabung bersama kami rekan Laura Luis dan Ibtu Aditya Rizky Nugroho, Panit 4 Rasmo Polda Metro Jaya. Kita ke Laura terlebih dahulu. Laura, seperti apa perilaku pelaku di mata tetangganya? Ya, selamat malam Zinka dan juga pemirsa. Dapatkah Anda bayangkan anak perempuan Anda atau mungkin keluarga Anda diculik dan disekap selama 4 hari, kemudian mengalami kekerasan seksual. Nah, saat ini saya tepat berada di tempat kejadian perkara pemirsa, di mana disinilah lokasi tempat anak berusia 13 tahun tersebut diculik kemudian disekap selama 4 hari. Dan saya juga sudah bersama dengan tetangga pelaku. Selamat malam Mbak, namanya siapa? Ibu Iin Susanti. Ibu Iin Susanti, Bapak? Saya Vicky. Dan Bapak? Mario. Oke, Bapak ini izin saya mau nanya, apakah Mbak atau Bapak ini mengenal pelaku sebelumnya? Tidak mengenal sama sekali. Pas datang itu dia lagi nyari kontrakan. Nah, terus ya saya tawarin ini, lagi kebetulan karena lagi kosong juga. Akhirnya nanti besok dia kesini lagi, sekitar tanggal 10 di situ. Ya udah, kalau mau saya di DP dulu silahkan. Saya enggak. Nah, pas udah dia nerima DP malam minggu, dia minta kunci buat ini barang-barang, masukin barang-barang dia ke sini. Saya lihat dia ini sekitar malaman jam 9-an dia bener masukin barang-barang. Nah, dia bercerita katanya di kontrakan yang sebelumnya bocor rumahnya itu. Dia jadi anak sama ininya mau tinggal di sini, tapi si istrinya itu katanya suka pulang jam 11 atau jam 12 malam. Begitupun juga dengan korban juga berbicara yang sama gitu. Itu bapak saya dan ibu saya suka pulang jam 11 atau jam 12 malam tante gitu. Berarti benar ya Mbak, ini adalah orang yang diamanahkan oleh pemilik kontrakan untuk Iya. memberikan kunci kepada pelaku. Iya. Berarti berapa lama pelaku menyewa kontrakan ini Mbak? 2 hari. Cuma 2 hari. Kemarin pas malam Senin sama malam Selasa. Itu malam Selasa itu udah kelihatan pergi sekitar jam 10-an itu udah kelihatan pergi gitu, sama bahkan warga di sini juga lihat dia pergi sama anak tersebut. Jadi nggak nginep di sini. Pikir saya nggak nginep di sini karena belum lunasnya di sini gitu, belum lunas. Apakah saat ini sudah lunas pembayarannya? Belum. Belum juga. Belum. Oke, begitu. Kemudian apakah ada identitas atau jaminan yang diberikan pelaku? Saya pernah minta, suami saya pernah minta, cuma nggak dikasih. Katanya nanti besok aja. Oh gitu. Gitu. Berarti karena masih 2 hari ya, jadi Iya. masih menunggu begitu ya. Iya. Kemudian selama pelaku di sini, apakah ada berinteraksi dengan warga sekitar atau hanya diam di rumah Paling saja? sama saya ngopi di warung gitu, ngopi Berarti aja di korban warung. pun mengakui kalau itu adalah ayahnya? Iya, saya ngaku Dek, sama ayah berdua aja. Enggak, tante sama mama. Tapi mama pulangnya jam 11 sampai jam 12 malam katanya gitu. Saya nggak ada kecurigaan sama sekali, soalnya di sini juga ada baju ibu-ibu gitu. Nggak ada berpikiran itu anak jadi korban gitu. Berarti dari cara pelaku berbicara tidak ada yang mencurigakan? Tidak ada mencurigakan, itu meyakinkan sekali gitu. Kemudian tanggapan dari pemilik kontrakan ini seperti apa Mbak setelah kejadian ini? Ya dikasihkan aja gitu. Silahkan aja kalau mau ngontrak gitu, tapi harus bayar dulu bener tanggal 15 katanya gitu. Jadi sampai sekarang belum dibayar ya Mbak ya? Baru di DP. Kalau tanggapan dari pemilik kontrakan setelah kejadian ini seperti apa? Sama kaget.
nggak nyangka aja gitu. Terima kasih ya Mbak In sebelumnya. Terima kasih Mas dan Pak. Dan itulah pemirsa tanggapan dari tetangga yang tinggalnya tepat di sebelah kontrakan tempat kejadian perkara ini. Tentunya ini menjadi kewaspadaan bagi kita semua, bagaimana kita menjaga anak-anak kita atau keluarga kita, dan juga memberikan edukasi agar hal serupa tidak terulang lagi. Sementara kembali ke Zinka di studio. Baik, terima kasih atas laporan langsung Laura Luis dari lokasi TKP. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk berdialog dengan Ibtu Aditya Rizky Nugroho, Panit 4 Resmo Polda Metro Jaya. Selamat malam, Pak Aditya. Selamat malam. Ya, Pak, apa saja sebenarnya trik-trik dari pria ini dalam memperdayai korbannya? Bisa Anda jelaskan? Berdasarkan hasil pemeriksaan, trik-trik yang dilakukan oleh pelaku ialah dengan mengiming-imingi untuk membelikan baju dan makanan kepada korban. Pada tanggal 9 April 2025, pelaku izin ke orang tua korban untuk membelikan makanan dan kembali ke kontrakan tersebut. Setelah timbul rasa percaya dari orang tua korban, pelaku melakukan hal serupa di keesokan harinya, itu tanggal 10 April 2025. Dan pada saat itu pelaku tidak kembali. Kemudian pada tanggal 11 April 2025, orang tua dari korban membuat laporan kehilangan di Polres tempat. Baik, Pak Aditya, lalu apakah Anda mengetahui bagaimana kemudian pelaku ini bisa memilih target bocah 13 tahun ini? Untuk pelaku sendiri sudah melakukan scanning selama kurang lebih sebulan, hingga pada akhirnya pada tanggal 5 April 2025 pelaku mengontrak persis di sebelah kontrakan daripada korban. Baik, lalu jaraknya berapa lamakah kemudian pelaku ini berusaha mendekatkan diri dengan orang tua korban? Kurang lebih 1 bulan pelaku sudah tinggal di sekitar rumah korban, namun tidak pas di sebelah kontrakannya. Akan tetapi selama sebulan terakhir, pelaku sudah berupaya mendekat dengan beberapa kali main ke sana dan berinteraksi dengan orang tua korban. Baik, Pak, lalu apakah pelaku ini adalah, apakah pelaku ini baru pertama kali melakukan tindakan tercela ini atau sebelumnya sudah ada kasus serupa juga? Pelaku bukan seorang residivis. Ini baru kali pertama pelaku melakukan hal tersebut. Baik, bisa dijelaskan Pak, sampai saat ini apa yang sedang dilakukan pihak kepolisian Kak? Apakah akan mendalami kasus ini terlebih dalam lagi atau bagaimana? Kami sedang menangani kasus ini. Kami juga melakukan visum kepada korban. Dan sudah keluar hasil visum sementara di mana terdapat robekan di selaput darah dan juga sel sperma serta cairan mani. Motifnya apa Pak dari pelaku ini? Apakah pelaku memang seorang pedofil? Untuk itu masih kami dalami, cuma sementara terindikasi pelaku merupakan seorang pedofil. Dari keterangan tetangga di tempat kontrakan sendiri, apakah ada keanehan sebelumnya, Pak? Untuk dari keterangan tetangga daripada korban, justru image pelaku itu merupakan orang baik, sering terlihat mengaji dan beribadah. Sehingga orang tua korban percaya ketika anaknya diajak berjalan-jalan untuk membeli makanan dan baju. Baik, lalu bagaimana pelaku ini bisa memilih tempat di Cijantung untuk melarikan diri sementara, Pak? Pelaku sudah menyiapkan tempat tersebut 2 hari sebelum melakukan eksekusi. Kebetulan tempat tersebut juga tidak jauh dari kontrakan yang sebelumnya, akan tapi pelaku sudah mempersiapkan hal tersebut. Baik, pelaku ini aslinya dari mana, Pak, sebelum pindah ke dekat rumah orang tua korban? Pelaku berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Apakah di Jakarta sudah cukup lama atau baru pindah, Pak?
Untuk di Jakarta sendiri kurang lebih berdasarkan hasil pemeriksaan sudah beberapa tahun terakhir. Baik, terima kasih banyak Pak Aditya atas waktunya telah berbincang bersama kami di Kabar Utama malam hari ini. Selamat malam, dan sebelumnya juga ada rekan Laura Luis. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Setelah sempat viral di media sosial, pelaku pelecehan seksual terhadap seorang wanita di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat ditangkap oleh petugas KAI Komuter. Pelaku berinisial HU bisa ditangkap berkat kamera CCTV analitik yang berhasil mendeteksi saat pria tersebut memasuki area stasiun. Inilah pria berinisial HU, pelaku pelecehan seksual terhadap seorang wanita di Stasiun Tanah Abang pada 2 April 2025 lalu. Dirinya hanya bisa tertunduk saat digiring aparat Polres Metro Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap petugas KAI Komuter setelah terdeteksi kamera CCTV analitik sedang naik KRL Komuter Line Senin sore kemarin. Kepada polisi, pelaku mengungkap alasannya melancarkan pelecehan seksual kepada korban. Dirinya mengaku terangsang hanya karena melihat korban berpakaian agak ketat. Meskipun demikian, polisi tidak mengumpulkan barang bukti, antara lain karena pakaian yang dikenakan korban sudah dicuci. Barang bukti yang kami amankan nihil karena pakaian yang digunakan oleh korban pada saat itu telah dicuci. Untuk pasal yang diterapkan, penyidik menerapkan pasal 5 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, junto pasal 281 KUHP, ancaman hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun. Kepada jurnalis, pelaku HU mengaku baru pertama kali melancarkan tindak pelecehan seksual di tempat umum. Itu karena ada hasrat yang tinggi, Pak, melihat pakaian dan tubuh korban. Korban menggunakan pakaian yang ketat. Dari situ saya langsung ada timbul. Tindak pelecehan seksual yang terjadi saat Lebaran hari ketiga kemarin sempat viral di medsos. Seorang perempuan mengeluh pada pengemudi taksi online jika dirinya menjadi korban pelecehan seksual di Stasiun Tanah Abang. Ia menangis sambil mengungkap saat melapor ke petugas keamanan stasiun justru diharuskan melapor ke kantor pusat KAI Komuter di Stasiun Juanda. Namun kasus ini berakhir damai setelah korban dan pelaku sepakat menempuh jalur perdamaian. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo TV One mengabarkan. Celana belakang. Oh, itu pelecehan banget dong. Iya, terus aku tadi bilang sama ini. Pemirsa, rekaman video seorang mahasiswa berinisial IDP yang mengaku memperkosa mahasiswi bikin gempar warganet dan viral di media sosial. Di video tersebut, IDP meminta maaf dan mengaku siap bertanggung jawab. Dengan kronologi, mengajak dia datang ke kontrakan saya dengan dalih mengajak mabuk lalu melakukan pemerkosaan tanpa persetujuan korban di saat korban sedang dan tepar. Saya melakukannya dengan keadaan sadar pada tanggal 9 April 2025 dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya di lain hari. Dengan ini saya menerima segala konsekuensi yang akan saya terima dan akan bertanggung jawab penuh dengan keadaan psikis dan fisik korban. Itulah video viral berdurasi 30 detik yang membuat geram pengguna media sosial. IDP mengaku dirinya merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Malang yang telah memperkosa mahasiswi dari perguruan tinggi lain. Pelaku mengaku mengajak korban untuk minum minuman beralkohol dan saat korban tak sadarkan diri, pelaku melakukan pemerkosaan. Dalam video, pelaku meminta maaf dan mengaku siap bertanggung jawab. Satreskrim Polresta Malang Kota mengungkapkan pihaknya sudah menelusuri video dan korban sudah diminta keterangan dan membuat laporan polisi. Polisi sedang mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi serta memanggil pelaku untuk dimintai keterangan. Bersalah telah melakukan pelecehan terhadap N dari Universitas Brawijaya. Dengan kronologi, mengajak dia datang ke kontrakan saya dengan dalih mengajak mabuk lalu melakukan pemerkosaan tanpa persetujuan korban di saat korban sedang dan tepar.
Viral di media sosial, warga binaan atau tahanan di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru Riau diduga dugem dan berpesta narkoba di dalam sel. Sama yang salah. Inilah rekaman yang menunjukkan sejumlah tahanan di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru berpesta di dalam ruang sel. Sambil mendengarkan musik keras ala diskotik, para tahanan terlihat asik menikmati suasana pesta. Terlihat di dalam video yang beredar, terlihat jelas sebuah botol modifikasi yang diduga bong atau alat untuk mengisap narkotika jenis sabu, serta bebasnya para napi menggunakan ponsel di dalam sel tahanan. Menyikapi hal ini, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau langsung melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap video viral tersebut. Untuk mendalami kasus ini, pihak Kanwil Ditjenpas Riau telah memeriksa pejabat dan petugas Rutan Sialang Bungkuk, serta memeriksa para narapidana yang terekam dalam video tersebut. Pemirsa, selain dipakai belanja di pusat perbelanjaan, artis drama kolosal Sekar Arumwidara juga menyumbangkan uang palsu ke kotak amal Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Hal tersebut disampaikan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurmadewi, Rabu siang. Dalam penyelidikan sementara, tersangka Sekar Arumwidara mendapatkan uang palsu tersebut dari seorang temannya sebelum Lebaran, sebanyak 2.235 lembar pecahan Rp100.000 atau senilai Rp223.500.000. Selain berbelanja pakaian di salah satu mal di Jakarta Selatan, pelaku juga sempat menyumbangkan uang palsu sebesar Rp10 juta ke kotak amal Masjid Istiqlal. Untuk menghindari penggunaan uang palsu tersebut, kepolisian berencana akan meminta keterangan pihak masjid dan menyita barang bukti uang palsu. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan kabar utama. Aksi penipuan dengan modus memalsukan bukti transfer pembayaran di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan viral di media sosial. Kepolisian yang mendapatkan laporan langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku yang hingga kini masih buron. Mau belanja tapi nggak ada budget. Akhirnya memalsukan bukti transferan jadi jalan ninja perempuan berbaju pink ini. Dengan lihai, ia berpura-pura melakukan transaksi pembayaran melalui ponselnya, tapi ternyata ia mengedit bukti pembayaran palsu. Alhasil, pelaku yang masih buron ini berhasil membawa barang-barang belanjaan tanpa melakukan pembayaran sesungguhnya. Aksi pelaku yang terekam jelas dalam kamera pengawas ini terjadi pada Jumat lalu di sebuah toko fashion di kawasan Jakarta Selatan. Aksi dilancarkan pelaku saat toko tengah sepi. Akibatnya, gerai toko mengalami kerugian jutaan rupiah. Kita mengecek CCTV dan kita sudah minta keterangan dari saksi saya yang ada. Nah, transaksinya berupa apa sih, yang diketahui? Yang jelas transaksinya dan apa yang dibeli masih kita dalami, ya. Yang kita lihat yang pasti untuk yang melihat dan mendengar kita mintain keterangan, kemudian kita untuk sementara ini CCTV yang kita amankan dulu atau kita cek CCTV. Kalau identitas pelakunya? Ini identitasnya masih kita kejar pastinya ya, yang ada di viral, mudah-mudahan bisa menyerahkan diri. Itu berarti modusnya itu pelaku memanipulasi bukti pembayaran, Bu? Betul. Ya, untuk sementara ini masih kita dalam. Pelaku kini masih dalam pengejaran polisi. Polisi juga sudah mengumpulkan keterangan saksi dan bukti rekaman CCTV saat aksi berlangsung. Polisi optimis dalam waktu dekat akan segera menangkap pelaku. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan.
Aksi penipuan dengan modus memalsukan bukti transfer pembayaran di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan viral di media sosial. Dan untuk membahas hal ini pemirsa telah bergabung bersama kami analis drone Emprit yang juga merupakan pemerhati media sosial Nova Mujahid. Selamat malam, Mas Nova. Malam Zika. Ya, Mas, bagaimana analisa Mas Nova soal kasus pemalsuan bukti transfer ini yang viral di media sosial? Sebenarnya apakah publik bisa membedakan bukti transfer editan atau tidaknya secara kasat mata, Mas? Untuk membedakan apakah satu transfer editan atau tidak, secara kasat mata langsung di tempat itu memang membutuhkan kewaspadaan yang cukup tinggi, ya, ketelitian yang cukup tinggi, dan itu juga membutuhkan waktu. Mungkin apa enggak, sangat mungkin, akan tetapi itu tadi ketelitian harus tinggi. Karena yang diedit itu biasanya kan nominalnya, nama penerimanya, dan juga nomor rekening penerimanya kayak gitu ya. 3 hal itu saja yang biasanya diedit secara cepat, bisa dilakukan secara cepat. Jadi kalau sebelumnya diedit itu pakai Canva, pakai Photoshop, sekarang bisa dilakukan dengan AI dan itu cepat sekali. Nah, tapi ketelitian itu kan tidak bisa kita harapkan ada di semua orang. Apalagi untuk gerai-gerai yang sedang ramai gitu, melihat satu struk membutuhkan waktu beberapa lama itu bisa mengantri, mengular. Saya kira permasalahannya di sana, tantangannya di sana. Ketelitian itu membutuhkan waktu dan itu akan bersinggungan dengan kecepatan gerai-gerai melayani nasabahnya. Kayak gitu, Mbak. Baik, Mas Nova, berarti benar bahwa artificial intelligence ini bisa digunakan seseorang untuk memalsukan bukti transfer seperti misalkan yang sedang viral kasusnya saat ini? Saya 2 hari yang lalu mencoba mengubah bukti transfer itu dengan menggunakan AI ya. Promptnya sangat sederhana, saya tinggal unggah nominal bukti transfer yang sudah saya miliki, lalu saya minta ganti namanya, penerima dan sebagainya, dan itu bisa dilakukan dalam 1 atau 2 menit selesai. Dan sangat sulit untuk mengetahui langsung perbedaannya, sangat sulit sekali kecuali betul-betul teliti. Jadi betul sekali bisa dilakukan dengan AI dan itu lebih cepat dibandingkan dengan Photoshop atau dengan sebelumnya dengan Canva ya, butuh waktu lebih dari 5 menit kayak gitu biasanya. Jadi ini kan ketelitian, dan ini meresahkan sekali karena bisa dilakukan dengan sangat cepat buat teman-teman gitu ya. Baik, berarti Mas Nova ini kan bisa dilakukan dengan sangat cepat. Lalu apa yang harus diperhatikan publik agar tidak gampang terkecoh dengan bukti transfer palsu? Ada beberapa, tentu saja setiap transaksi itu akan terekam di perbankan ya. Hal yang paling valid adalah memeriksa mutasi rekening di perbankan yang kita miliki kayak gitu. Selain itu tentu saja biasanya juga perbankan menyediakan itu tuh ada layanan notifikasi ketika ada transfer masuk. Nah itu bisa tuh dimanfaatkan oleh teman-teman pemilik toko kayak gitu. Jadi selalu diperiksa ke sana, diperiksa ke rekening, mutasi rekening, dan juga ada mutasi, ada notifikasi. Cuma saya kira tidak semua karyawan di toko itu bisa melihat notifikasi atau melihat mutasi rekening pemilik toko kayak gitu ya. Bisa jadi itu pemilik tokonya di mana dan karyawan tidak memiliki metode untuk memverifikasi apakah transfer sudah dilakukan atau belum. Kalau hal itu terjadi, saya kira memang bergantung sepenuhnya pada teman-teman yang menjaga kasir, yang menjaga keuangan kayak gitu. Ada beberapa yang harus diperhatikan. Saya kira pertama adalah melihat kemungkinan perbedaan font. Kadang-kadang ada perbedaannya. Tapi ini sekali lagi ini akan sangat sulit dilakukan kalau cepat-cepat saja gitu ya. Selama ini kan cuma difoto sudah aja. Tapi harus dilihat betul-betul apakah ada perbedaan font. Yang kedua, ke rekening, nomor rekening yang yang dituju. Lalu yang jarang sekali saya kira diedit atau jarang sekali dilihat itu waktu transfernya.
sudah sesuai atau enggak tanggalnya, jamnya, kadang ada sampai detiknya gitu ya. Itu harus dilihat sesuai atau tidak. Ketelitian ini yang perlu diberikan teman-teman yang punya toko juga harus memberikan keleluasan kepada karyawan. Kalau menghadapi situasi yang kalau sampai mengular gitu karena harus memeriksa seperti itu harus juga dipahami, harus bisa ditoleransi kayak gitu. Saya kira itu ya, ada font, ada waktu, ada font yang mungkin berubah, ada di belakangnya itu biasanya ada logo-logo perbankan yang digunakan yang mungkin agak sedikit berubah atau berbeda. Lalu juga ada waktu transaksi, nominal transaksi, dan waktu transaksi. Itu yang harus diperhatikan. Terima kasih banyak Mas Nova atas waktunya malam hari ini, Mas. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Selamat malam. Pemirsa, Anda masih menyaksikan kabar utama. Oknum dokter yang melakukan pelecehan terhadap pasien ibu hamil di Garut, Jawa Barat akhirnya ditetapkan tersangka setelah polisi mendapatkan 2 alat bukti dan keterangan korban. Tersangka langsung ditahan di Mapolres Garut malam ini. Oknum dokter cabul yang diduga melecehkan pasien ibu hamil di Garut, Jawa Barat hari ini resmi menjadi tersangka. MSF sebelumnya diperiksa sebagai saksi di Mapolres Garut sejak Selasa malam kemarin. Namun malam ini polisi yang sudah mendapatkan 2 alat bukti kuat serta keterangan ahli akhirnya bisa melakukan penahanan dan penetapan tersangka terhadap pelaku berinisial MSF. Rencananya polisi akan melakukan rilis kasus ini pada Kamis siang bersama Polda Jawa Barat. Sudah menemukan 2 alat bukti, 2 alat bukti dan kemungkinan malam ini kita akan naikkan sebagai tersangka. Dari saksi menjadi tersangka. Oke, artinya bukti-bukti sudah cukup? 2 alat bukti sudah tercukupin. Malam ini kita naikkan tersangka. Pasalnya? Pasal yang dikenakan adalah pasal 6 huruf B dan C, dan atau pasal 15 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan ancaman cukup berat, yaitu pasal 6 huruf B dan C, atau pada pasal 15 huruf B tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan kurungan penjara 15 tahun penjara. Sebelumnya, kasus dokter diduga cabul kepada pasien ini terungkap setelah video CCTV di salah satu klinik swasta di Garut viral di media sosial. Pencabulan terjadi pada tahun 2024 dengan 2 orang korban yang telah melapor ke kepolisian. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Pemirsa, tumpukan sampah yang berada di kolong tol Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar. Api yang berkobar hebat beserta asap hitam pekat muncul dari sela-sela jalan tol sehingga membuat para pengendara tak berani melintas. Di bawah tol nih persis nih. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Asap hitam pekat membumbung tinggi terlihat dari kejauhan berasal dari tumpukan sampah yang terbakar yang berada di kolong tol Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu siang. Petugas dari suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung berusaha berjibaku memadamkan api. Kebakaran ini diduga akibat anak-anak yang bermain api di tumpukan sampah. Diketahui tumpukan sampah di kolong tol ini berada dekat dengan pemukiman warga padat penduduk. Api pun dapat dipadamkan 1 jam setelah petugas berjibaku dengan menerjunkan 9 unit mobil pemadam. Viral di media sosial aksi perampasan mobil oleh debt collector di area markas Kodam 5 Brawijaya. Aksi ini terjadi pada 8 April lalu, sempat gaduh karena diduga debt collector mencatut nama seorang perwira Kodam untuk memuluskan aksinya. Tak terima dengan pencatutan nama tersebut, sang perwira Kodam langsung melaporkan ke Polrestabes atas dugaan pencemaran nama baik.
Bang, tenang bang. Nanti saya bawa sini. Inilah video amatir aksi perampasan mobil yang dilakukan oleh 4 debt collector di kawasan markas Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, viral di media sosial. Aksi ini membuat gaduh karena ada dugaan pencatutan nama seorang perwira Kodam 5 Brawijaya untuk memuluskan aksi debt collector ini. Atas ketidaknyamanan, Kapendam 5 Brawijaya menjelaskan perwira yang namanya dicatut tersebut tidak pernah mengenal para debt collector tersebut dan langsung melaporkannya ke Mapolrestabes Surabaya atas dugaan pencemaran nama baik. Sementara itu, 4 debt collector yang beraksi di Makodam ini meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi dan menjelaskan pihaknya tidak pernah mencatut nama perwira Kodam 5 Brawijaya seperti yang dinarasikan di media sosial. Kasus pencatutan nama perwira Kodam ini sudah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Polisi masih melakukan penyelidikan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh 4 debt collector. Informasi berikutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI di Surabaya, Jawa Timur. Penggeledahan ini diduga terkait penyalahgunaan dana hibah mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang kini sudah berstatus sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Komite Olahraga Nasional KONI Jawa Timur yang berlokasi di kawasan Jalan Kertajaya Indah Timur, Surabaya. Penggeledahan oleh KPK pada Selasa sore kemarin berlangsung selama 6 jam, dimulai pukul 9 pagi. Ketua KONI Jawa Timur M. Nabil membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa tim KPK memeriksa sejumlah dokumen dan beberapa orang terkait penggunaan dana hibah yang bersumber dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi yang kini sudah berstatus sebagai tersangka. Sudah ada pemeriksaan dan beberapa dokumen-dokumen yang dibawa mulai tahun 2017 sampai 2022, kemudian sebagian masuk pada periode saya 2022 itu ada beberapa dokumen, tapi yang paling banyak itu adalah dokumen-dokumen kita yang berjalan tahun 2017 dan sampai 2022 awal. Usai melakukan penggeledahan, tim KPK yang berjumlah sekitar 15 orang membawa 2 koper barang bukti menggunakan 7 kendaraan. Hingga saat ini pihak KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait penggeledahan yang dilakukan di wilayah Jawa Timur, khususnya kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One, mengabarkan. Pemirsa, peristiwa penting yang terjadi sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam kabar berikut ini. Pengacara senior Hotma Sitompul tutup usia. Hotma Sitompul meninggal dunia sekitar pukul 11:15 waktu Indonesia Barat Rabu pagi di ruang perawatan Gedung Kencana Rumah Sakit Cipto Bangunkusumo, Jakarta Pusat. Juru bicara keluarga, Filipus Sitepu, mengungkapkan almarhum Hotma sebelumnya telah menjalani perawatan intensif selama beberapa hari akibat komplikasi penyakit yang dideritanya. Dari RSCM, jenazah mendiang Hotma Sitompul dibawa ke rumah duka di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, Kementerian Kesehatan atau MKDKI, hari ini mulai memeriksa dan mengklarifikasi tindakan oknum dokter yang diduga berbuat cabul terhadap pasien ibu hamil di Garut, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan dan rekomendasi MKDKI ini akan menjadi rujukan penyidik kepolisian untuk menentukan langkah lanjutan status sang dokter, apakah terbukti menyalahi teknis praktik atau tidak. Hal ini sesuai pasal 308 Undang-Undang Kesehatan di mana penyidik memerlukan putusan rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran untuk melengkapi berita acara pemeriksaan. Selain memintai keterangan MSF, MKDKI juga akan memeriksa ruangan yang dijadikan tempat pelecehan pasien terjadi.
Pelaku penculikan anak di bawah umur yang terjadi di Pasar Rebo, Jakarta Timur ditangkap petugas Subdit 3 Resmo Polda Metro Jaya di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jakarta Timur pada Selasa kemarin. Pelaku sempat mencoba kabur dari penggerebekan polisi dengan mencoba naik ke plafon rumah. Polisi akhirnya melakukan tindakan terukur lantaran pelaku mencoba melarikan diri dan melawan petugas. Pelaku buron selama kurang lebih 5 hari. Pelaku menculik korban yang masih berusia 13 tahun dan menyekapnya di sebuah rumah kontrakan. Aksi ini terungkap setelah pihak keluarga melaporkan kasus penculikan ini ke kepolisian. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di kabar utama malam ini. Saya Zinkanila, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.